losing time, I'm fading fast. Casey Stoner buka suara. Semua orang menyalahkan Marquez, tapi Rossi lah yang memulai semuanya. Restlessness to hell and back. Meskipun hampir 1 dekade telah berlalu, api konflik antara Marc Marquez dan Valentino Rossi yang dimulai pada tahun 2015 kembali menyala. Baru-baru ini, dalam sebuah podcast di channel YouTube anak didiknya, Rossi kembali ungkit-ungkit dan menuduh Marquez sebagai biang keladi kekacauan yang terjadi di musim tersebut. Menurut Rossi, Marquez sengaja menciptakan situasi yang menguntungkan Jorge Lorenzo, rival utama dirinya saat itu, dalam perebutan gelar juara dunia. Tuduhan ini menciptakan gelombang perdebatan baru, meskipun banyak yang percaya bahwa semua ini seharusnya sudah menjadi masa lalu. Di tengah suasana tegang, mantan pembalap Australia, Casey Stoner, yang juga merupakan salah satu rival Valentino Rossi di masa lalu, memberikan pandangannya yang tajam terkait peristiwa ini. Dalam sebuah wawancara di podcast Ducati Diaries, Stoner tidak secara langsung menyalahkan salah satu pihak secara penuh, tetapi ia menyatakan bahwa Rossi lah yang memulai persaingan tersebut. Stoner merujuk pada konferensi pers di Sepang 2015, yang menurutnya menjadi titik awal dari perang psikologis yang dilancarkan oleh Rossi. Pada konferensi pers tersebut, Rossi secara terbuka menuduh Marquez membantu Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia. Tuduhan ini datang setelah beberapa bentrokan antara kedua pembalap di lintasan. Menurut Rossi, Marquez tidak hanya berusaha memenangkan balapan untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin memastikan Lorenzo yang menjadi juara dunia. Tuduhan ini memicu respons keras dari Marquez, yang membuktikan dirinya di lintasan dengan serangkaian aksi agresif yang mengesankan, terutama di GP Sepang, di mana pertempuran antara kedua pembalap mencapai puncaknya. Stoner, yang pernah menjadi rival sengit Rossi selama karirnya, menjelaskan bahwa gaya Rossi yang cenderung menggunakan perang psikologis adalah salah satu faktor utama di balik konflik tersebut. Ingat konferensi pers di Sepang. Setelah beberapa bentrokan sebelumnya, Valentino memulai apa yang telah dia lakukan pada kesempatan lain. Perang psikologis, ujar Stoner. Menurutnya, tuduhan Rossi yang tidak memiliki dasar kuat terhadap Marquez membuat situasi semakin memanas. Namun, yang menarik adalah pandangan Stoner terhadap pengaruh besar Rossi di dunia balap motor. Menurutnya, Rossi memiliki kekuatan media yang sangat kuat, yang mampu memengaruhi opini publik. Valentino sangat penting di semua jenis media. Mereka tidak mampu untuk masuk dalam daftar sasaran mereka, jadi mereka menjadikan saya penjahatnya, kata Stoner, mengingat masa-masa ketika ia sering dijadikan target oleh media, karena dianggap sebagai lawan Rossi yang tidak supel dan jarang terlibat dalam kontroversi di luar lintasan. Stoner juga mengungkapkan bagaimana ia melihat dirinya berbeda dari Rossi dalam hal menghadapi sorotan media. Kadang-kadang orang yang tidak supel mendapat pemberitaan buruk seperti ini. Aku tidak ingin mengikuti jejaknya. Itulah kepribadiannya dan dia luar biasa untuk olahraga ini. Mungkin aku seharusnya berpura-pura bodoh. Tapi aku tidak seperti itu. Aku tidak mencari perhatian. Aku hanya mengemudi, tambah Stoner. Pernyataan ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh Rossi di luar lintasan balap. Rossi tidak hanya menjadi legenda karena prestasinya sebagai pembalap, tetapi juga karena kemampuannya mengendalikan narasi di sekitar persaingan yang ia hadapi. Dalam banyak kesempatan, ia menggunakan media dan pengaruhnya untuk menciptakan tekanan terhadap lawan-lawannya. Sesuatu yang menurut Stoner telah ia lakukan tidak hanya terhadap Marquez, tetapi juga terhadap dirinya di masa lalu. Namun, Stoner menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki penyesalan dengan cara Rossi untuk menangani situasi-situasi tersebut. Sebagai salah satu pembalap paling berbakat dalam sejarah MotoGP, Stoner memilih untuk fokus pada balapan dan tidak terlibat dalam permainan media atau perang psikologis. Aku hanya ingin balapan dan memenangkan balapan. Aku tidak pernah tertarik menjadi pusat perhatian atau masuk dalam permainan politik di olahraga ini, ujar Stoner. Konflik antara Rossi dan Marquez bermula pada 2015 masih membekas hingga hari ini. Meskipun banyak pihak yang telah melupakan insiden tersebut. Namun, Rossi tampaknya masih menyimpan luka lama. Bahkan dalam beberapa wawancara, Rossi secara konsisten selalu menuduh Marquez sengaja mengacaukan peluangnya untuk meraih gelar juara dunia ke-10-nya. Sementara Marquez selalu membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa semua yang terjadi di lintasan adalah bagian dari kompetisi. Kembali ke pendapat Stoner, meskipun ia tidak secara langsung menyalahkan Rossi atau Marquez, ia memberikan klarifikasi penting bahwa situasi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya provokasi dari Rossi di Sepang. Bagi Stoner, itulah momen di mana persaingan antara Rossi dan Marquez mencapai puncaknya, dan dari situlah konflik tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Dalam pandangan Stoner, baik Rossi maupun Marquez adalah pembalap yang luar biasa,
Namun mereka memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi persaingan. Rossi dengan pengaruh media dan perang psikologisnya, sementara Marquez lebih memilih membuktikan dirinya di lintasan. Stoner sendiri, yang sudah pensiun dari MotoGP sejak 2012, merasa bahwa ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama ini, dan lebih memilih untuk fokus pada karir dan kehidupannya di luar dunia balap. Media sosial kembali memanas setelah Valentino Rossi, legenda MotoGP asal Italia, melontarkan pernyataan keras yang menyebut Marc Marquez sebagai pembalap paling kotor di MotoGP. Ucapan ini disampaikan dalam wawancara bersama Andrea Migno, salah satu anak didiknya di Akademi VR 46, di saluran YouTube Mick Bubble. Meski Marc Marquez baru saja mengamankan 2 kemenangan berturut-turut di Aragon dan Motorland, perhatian publik justru beralih ke konflik lamanya dengan Rossi yang kembali mencuat. Tak butuh waktu lama, pernyataan tersebut memicu gelombang kebencian di kalangan penggemar MotoGP. Di media sosial, Twitter dan Instagram, percakapan yang tadinya fokus pada performa Marquez dalam beberapa balapan terakhir tiba-tiba berubah arah, dipenuhi dengan argumen panas antara para pendukung kedua pembalap. Konflik yang sudah berlangsung sejak 2015 itu seolah mendapat kehidupan baru. Seakan dunia balap motor tak akan pernah melupakan masa-masa paling gelap dalam sejarah hubungan antara kedua ikon olahraga ini. Perseteruan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez sebenarnya sudah dimulai pada musim 2015, tepatnya di balapan GP Argentina. Kala itu, kedua pembalap terlibat dalam insiden di lintasan, di mana mereka bersentuhan 2 kali, hingga akhirnya Marquez terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Rossi, yang saat itu masih menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara dunia, terlihat jelas melirik ke arah Marquez sebelum melakukan manuver yang menyebabkan pembalap Spanyol itu terjatuh. Pernyataan Rossi beberapa waktu kemudian semakin memperkuat dugaan ini. "Kau menyerangku, dan aku membalasnya," kata Rossi dalam podcast di channel YouTube Mick Bubble, mengacu pada insiden tersebut. Ketegangan antara keduanya semakin meningkat sepanjang musim, hingga akhirnya meledak pada balapan GP Sepang. Dalam konferensi pers sebelum balapan, Rossi secara terbuka menuduh Marquez sengaja membantu Jorge Lorenzo, rekan senegaranya, dalam perebutan gelar juara dunia. Tuduhan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Marquez sengaja mengganggu Rossi dan memperlambat lajunya, sehingga Lorenzo dapat mengambil alih posisi yang lebih baik. Setelah wawancara terbaru Rossi dirilis, kebencian di media sosial meningkat tajam. Penggemar MotoGP di seluruh dunia terpecah menjadi 2 kubu yang terus saling menyerang. Pendukung Rossi menuding Marquez sebagai biang keladi perseteruan ini, menuding pembalap Spanyol tersebut tidak pernah bermain bersih sejak awal. Di sisi lain, para pendukung Marquez menilai bahwa Rossi hanya menyimpan dendam karena merasa dirugikan dalam perebutan gelar juara dunia pada tahun 2015. Tagar Rossi versus Marquez kembali menjadi tren di Twitter, dengan ribuan pengguna saling bertukar pendapat. Beberapa bahkan mengangkat kembali video insiden 2015, mencoba menganalisis ulang siapa yang sebenarnya bersalah. Di Instagram, unggahan-unggahan yang menyindir kedua pembalap membanjiri feed para penggemar MotoGP, membuat atmosfer di media sosial menjadi semakin panas. Pengamat MotoGP menilai bahwa pernyataan Rossi ini hanya akan semakin memperburuk situasi yang seharusnya sudah bisa dilupakan. Namun, kenyataannya, perseteruan ini masih berakar kuat, bukan hanya di antara penggemar, tetapi juga di dalam diri Rossi sendiri. Menariknya, meski Marquez saat ini telah kembali menunjukkan performa impresifnya di lintasan, ia masih dibayangi oleh warisan konflik dengan Rossi yang tak kunjung selesai. Marc Marquez sendiri, meskipun mengalami beberapa musim yang sulit karena cedera dan masalah teknis dengan motornya, tetap dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dengan 6 gelar juara dunia di tangannya, Marquez masih berpotensi menyamai atau bahkan melampaui pencapaian Rossi yang memiliki 7 gelar. Namun, hal ini masih menjadi teka-teki besar, terutama dengan munculnya generasi baru pembalap seperti Pecco Bagnaia, murid Rossi dari Akademi VR 46, yang sudah 2 kali menjadi juara dunia MotoGP. Pecco Bagnaia, yang juga dijagokan Rossi untuk memenangkan gelar ketiganya, akan menjadi rival besar Marquez di masa mendatang. Disinilah ironinya muncul. Murid Valentino Rossi lah yang mungkin akan menjadi penghalang terbesar bagi Marquez untuk mengukir sejarah lebih jauh. Bahkan, mulai tahun 2025, Marquez dan Bagnaia akan menjadi rekan satu tim di Ducati, tim dengan motor terbaik di grid saat ini. Kehadiran 2 pembalap papan atas ini di dalam satu tim diperkirakan akan membawa ketegangan tersendiri, terutama dengan bayang-bayang Valentino Rossi yang selalu menyertai Bagnaia. Sekali lagi, pernyataan Rossi baru-baru ini tentang Marquez sebagai pengemudi paling kotor hanya mempertegas bahwa konflik ini masih jauh dari kata usai. Meskipun Marquez lebih memilih untuk fokus di lintasan,
Pernyataan Rossi terus membayangi persaingan di MotoGP, bahkan mempengaruhi pandangan publik terhadap kedua pembalap tersebut. MotoGP sebagai olahraga telah diwarnai oleh perseteruan ini, baik dari sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, rivalitas Rossi dan Marquez menarik perhatian banyak penggemar baru dan membuat MotoGP semakin populer. Namun, di sisi lain, rivalitas yang berlarut-larut ini juga memicu perang antar penggemar, yang semakin memperuncing perbedaan antara kelompok pendukung. Francesco Bagnaia kembali merasakan kecemasan. Kemenangan beruntun Marc Marquez jadi ancaman di MotoGP Emilia-Romagna. Atmosfer MotoGP semakin memanas menjelang seri penting di MotoGP Emilia-Romagna. Semua mata tertuju pada persaingan dua pembalap besar, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, yang belakangan ini memicu ketegangan di lintasan. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dan salah satu kandidat kuat musim ini, mengakui kembali merasakan kecemasan menjelang balapan penting tersebut, terutama karena ancaman nyata yang datang dari kebangkitan Marc Marquez. Kemenangan beruntun yang diraih Marquez dalam dua seri terakhir telah mengguncang posisi Bagnaia di klasemen sementara MotoGP. Meskipun di klasemen masih unggul dari Marc Marquez, namun, Bagnaia kini berada di bawah tekanan besar karena Marquez tampak menemukan kembali performa terbaiknya, setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera dan kesulitan teknis pada motornya. Comeback Marquez menjadi ancaman nyata, bukan hanya bagi Bagnaia, tetapi juga bagi para rival lainnya yang bersaing di puncak klasemen. Francesco Bagnaia, yang akrab disapa Pecco, menjalani musim yang luar biasa pada 2023 dengan memenangkan gelar dunia MotoGP. Namun, musim 2024 terasa lebih sulit dari yang diharapkan. Beberapa hasil yang kurang konsisten, insiden kecelakaan, serta tekanan besar untuk mempertahankan gelar membuat Bagnaia kerap merasa tertekan. Ia bahkan mengakui kepada media bahwa kecemasan dan tekanan selalu menjadi bagian dari karirnya. Tetapi kali ini lebih terasa intens karena kebangkitan rival yang tangguh, terutama Marc Marquez. Saya tahu setiap musim memiliki tantangannya sendiri. Tahun lalu, saya bisa menyelesaikan musim dengan sangat kuat, tetapi tahun ini sangat berbeda. Banyak pembalap yang semakin kompetitif, dan Marc kembali menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan luar biasa di lintasan, ungkap juara dunia 2 kali itu. Sementara itu, Marc Marquez telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa minggu terakhir. Setelah absen panjang dan berbagai kesulitan fisik, juara dunia 8 kali itu kembali menggebrak dengan memenangkan 2 seri berturut-turut. Kemenangan di Grand Prix Aragon dan San Marino menjadi tanda bahwa Marquez belum kehilangan magisnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik dalam sejarah. Kebangkitan ini tentu mengirimkan sinyal bahaya kepada para pesaing, termasuk Bagnaia. Kemenangan Marquez menandai kebangkitannya setelah musim-musim yang dipenuhi ketidakpastian akibat cedera bahu yang terus menghantuinya. Banyak pengamat MotoGP percaya bahwa jika Marquez mampu mempertahankan momentum ini, ia bisa saja mengancam dominasi Bagnaia dan bahkan merebut gelar musim ini. Meraih kemenangan setelah semua yang saya alami dalam beberapa tahun terakhir adalah hal yang luar biasa. Saya kembali menikmati balapan dan berada di level tertinggi. Misano selalu menjadi trek yang spesial bagi saya, dan saya merasa sangat siap menghadapi balapan ini, ujar Marquez dengan penuh semangat. Sirkuit Misano, yang dikenal dengan tikungan-tikungan teknisnya dan permukaannya yang halus, seringkali memberikan tantangan besar bagi para pembalap MotoGP. Bagi Bagnaia, Misano sudah seperti rumah kedua, mengingat sirkuit ini berlokasi di Italia dan selalu penuh dengan dukungan penggemar lokal yang hadir memberikan semangat. Namun, kali ini Misano bisa berubah menjadi medan pertempuran yang penuh tekanan. Marc Marquez, yang telah meraih kemenangan di sini pekan lalu, memiliki momentum yang sangat baik. Marquez telah membuktikan bahwa ia mampu menaklukkan sirkuit ini dengan gaya balapnya yang agresif dan kontrol yang luar biasa di atas motor. Strategi dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez menjadi faktor penting yang bisa menggoyahkan kepercayaan diri Bagnaia, terutama mengingat pentingnya balapan ini dalam menentukan peta persaingan gelar juara dunia musim ini. Para pengamat MotoGP memberikan pandangan yang beragam tentang situasi yang dihadapi Bagnaia dan kebangkitan Marquez. Mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, menilai bahwa Bagnaia harus tenang terhadap ancaman Marquez, terutama karena faktor psikologis. Marc selalu menjadi pembalap yang berbahaya saat dia berada dalam kondisi terbaik. Kemenangan di Aragon dan Misano membuktikan bahwa dia belum kehilangan sentuhannya. Pecco, Bagnaia, harus mampu menahan tekanan dan tetap fokus pada tujuannya, ujar Casey Stoner dalam wawancara baru-baru ini. Di sisi lain, pembalap veteran Italia, Loris Capirossi, lebih optimis tentang peluang Bagnaia. Saya percaya Pecco memiliki kemampuan untuk menang di Misano.
Ini adalah balapan di rumahnya, dan dia tahu bagaimana caranya mengatasi tekanan. Yang penting adalah dia harus tetap tenang dan menjalankan balapan sesuai strateginya, kata Capirossi. MotoGP Emilia-Romagna di Misano tahun ini akan menjadi penentu apakah Bagnaia mampu mengatasi tekanan dan kembali menemukan ritme kemenangannya, atau apakah Marquez akan melanjutkan tren positifnya dan memperkecil jarak di klasemen sementara. Para penggemar di seluruh dunia menantikan pertarungan epik di sirkuit yang selalu menyajikan balapan penuh drama ini. Pedro Acosta kembali sindir Marc Marquez. Kemenangan di MotoGP Misano hanya kebetulan dan terbantu karena trek basah. MotoGP Misano 2023 menjadi sorotan dunia balap motor, tidak hanya karena penampilan impresif Marc Marquez yang berhasil memenangkan balapan, tetapi juga karena komentar kontroversial yang muncul setelahnya. Pedro Acosta, rookie tim Gas Tech 3, melontarkan pernyataan yang mengundang perdebatan setelah menyebut kemenangan Marquez di Misano hanyalah kebetulan dan terpengaruh oleh kondisi trek basah akibat gerimis. Sirkuit Misano terkenal sebagai salah satu lintasan yang menantang dalam kalender MotoGP, dan pada balapan kali ini, tantangan bertambah dengan cuaca yang tak menentu. Gerimis yang mengguyur sebelum dan selama balapan membuat trek basah, sehingga meningkatkan risiko bagi para pembalap. Kondisi ini memaksa pembalap untuk menyesuaikan strategi mereka, terutama dalam hal kontrol dan pilihan ban. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim, berhasil memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan. Namun, menurut Pedro Acosta, kemenangan ini bukanlah hasil dari kemampuan Marquez semata, melainkan dipengaruhi oleh keberuntungan dan kondisi trek basah yang memberikan keuntungan signifikan bagi Marquez. Setelah balapan, Pedro Acosta tidak ragu-ragu memberikan pendapatnya kepada media. Dalam komentarnya, Acosta menegaskan bahwa kemenangan Marquez di MotoGP Misano hanya kebetulan dan sangat terbantu oleh kondisi trek yang basah karena gerimis. Marc menang kali ini lebih karena keberuntungan dan kebetulan, kata Acosta. Kondisi trek basah yang disebabkan oleh gerimis jelas menguntungkan dia. Dalam situasi seperti ini, kita semua tahu siapa yang lebih diuntungkan. Marc memang selalu lebih kuat di trek basah, tetapi dalam kondisi normal, hasilnya bisa saja berbeda. Acosta juga menambahkan bahwa beberapa pembalap lain, termasuk dirinya jika berada di kelas MotoGP, memiliki peluang lebih besar jika lintasan kering. Menurut Acosta, kemampuan Marquez dalam balapan di lintasan kering sudah tidak sekuat sebelumnya, terutama setelah serangkaian cedera yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kondisi basah di Misano dianggap membuat Marquez berada di zona nyamannya. Pernyataan Pedro Acosta ini langsung menuai reaksi yang beragam. Banyak penggemar balap motor dan pakar MotoGP mengakui bahwa kondisi trek basah memang selalu menjadi keunggulan bagi Marquez, yang memiliki keahlian luar biasa dalam mengatasi situasi sulit. Bahkan, statistik menunjukkan bahwa Marquez seringkali tampil luar biasa dalam balapan yang berlangsung di lintasan basah atau cuaca yang tidak menentu. Namun, beberapa pengamat menganggap bahwa komentar Acosta terlalu keras dan meremehkan kemampuan Marquez. Mereka berpendapat bahwa meskipun trek basah memberikan tantangan berbeda, Marquez tetap menunjukkan kualitas sebagai juara dengan kontrol motor yang luar biasa di lintasan licin. Bagaimanapun juga, dibutuhkan keterampilan yang tinggi untuk tetap menjaga kecepatan dan stabilitas dalam kondisi seperti itu. Marquez sendiri belum memberikan tanggapan langsung terkait kritik dari Acosta. Selama karirnya, Marquez dikenal sebagai pembalap yang jarang terpengaruh oleh komentar negatif dan lebih memilih untuk fokus pada performanya di lintasan. Setelah kemenangannya di Misano, Marquez tampaknya lebih fokus pada upaya kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami cedera yang berkepanjangan. Marc Marquez telah lama dikenal sebagai raja di lintasan basah. Di Misano, gerimis yang membuat trek licin tampaknya memberikan keuntungan besar baginya. Marquez menunjukkan keahlian dalam menjaga keseimbangan dan kontrol motor meskipun dalam kondisi yang sulit. Sementara banyak pembalap lain mengalami kesulitan mengatasi cengkeraman ban yang berkurang dan risiko tergelincir, Marquez justru tampil agresif dan percaya diri. Kemampuan Marquez untuk membaca lintasan dan menyesuaikan gaya balapnya dalam waktu cepat di bawah tekanan cuaca buruk memang tidak diragukan lagi. Namun, pernyataan Acosta tentang kemenangan yang hanya kebetulan mungkin dipicu oleh keyakinan bahwa jika cuaca lebih baik dan lintasan kering, hasil balapan bisa saja berbeda. Pernyataan Pedro Acosta tentang kemenangan Marc Marquez di MotoGP Misano menambah bumbu pada drama di dunia balap motor. Acosta menilai kemenangan Marquez lebih disebabkan oleh kondisi trek basah, dan menganggap itu hanya kebetulan belaka. Meski demikian, tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa Marquez tetap menunjukkan keterampilan tinggi untuk mengatasi kondisi sulit tersebut.
Pernyataan Acosta telah memanaskan suasana persaingan dan menambah warna dalam perseteruan antara pembalap muda berbakat dan juara dunia berpengalaman. Dengan balapan MotoGP berikutnya yang mungkin akan berlangsung dalam kondisi yang berbeda, menarik untuk melihat apakah Acosta akan membuktikan ucapannya di lintasan, atau malah Marquez akan kasih paham dengan kembali menunjukkan dominasinya, baik di trek basah maupun kering. Losing time, I'm fading fast.